Oke, jadi sebelum masuk ke file PNDB-nya di sini aku bakal ngejelasin cara nge-run Streamlit-nya ya. Aku jelasin aja dari awal. Pertama masuk ke project GitHub-nya, lalu klik bagian code di sini warna hijau, klik copy to clipboard, lalu bikin folder di mananya bebas, klik bagian path directory-nya, ketik cmd, ketik git clone, lalu pastekan link yang tadi ya, yang sudah di copy dari GitHub-nya tadi. Nah, setelah itu di sini bakal muncul folder. Nah, ini CMD jangan di-close dulu. Kita buka lagi ke sini, lalu kita masuk ke folder website. Nah, di sini bakal ada tutorial readme-nya. Sorry, salah, readme. Nah, habis itu kita kembali lagi ke folder sebelumnya. Nah, pastikan tadi CMD-nya belum ditutup. Kalau udah ditutup gimana? Tinggal klik lagi aja di sini, lalu klik CMD. Nah, kita masuk ke bagian CMD di bagian folder DKA Final Project tadi ya, yang udah kita masukin sini. Nah, lalu kita ikutin aja di bagian readme-nya. Sebetulnya bisa langsung di-run, tapi kalau dependensinya belum ada, jaga-jaga di-install dulu aja. Caranya gimana? Tinggal copy aja ke sini. Habis itu tinggal di Kopas, lalu klik enter. Nanti akan nge-install dan bla bla bla. Nah, kalau misalnya setelah saat di-run muncul itu requirement already satisfied, berarti sebetulnya sudah terinstall. Berarti tinggal di run saja. Klik ke yang bagian ini. Pastikan yang di copy dan paste itu hanya teks sebaris ini aja ya. Yang bash dan petik-petiknya jangan. Itu kopas di sini dan klik enter. Gila ada mobile. Nah, nanti dia bakal ngarahin ke localhost. Nah, misalkan nggak muncul, bisa kopas manual aja bagian lokal URL ini. Dan kopas ke browser misalkan nggak membuka otomatis ya. Beginilah jadinya. Sini ada dataset, preprocessing, fungsi keanggotaan, sampai interpretasi, ada visualisasi, dan lain-lain. Oke, langsung aja dilanjut oleh Dapaul Haq. Boleh. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Lovin dari kelas IF4802. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar DKA kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, David Lovin, kemudian ada Nabil Rafatullah, kemudian ada Nabil Muhammad Ilmi. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama yang diperlukan tentu saja file zip-nya. Lalu boleh kita langsung ekstrak. Langsung aja di sini. Kemudian buka foldernya, lalu masuk ke CMD, lalu buka Jupyter Notebooknya. Oke, oke, sudah muncul di sini Jupyter Notebook. Boleh kita langsung buka aja. Nah, di sini sudah muncul ya. Pertama kita run dulu saja sampai 6 sampai 5. Nah, juga sudah mungkin jadi notebook ini udah lengkap isinya, yaitu yang pertama adalah membaca dataset nyata, yang kedua ada memprocessing dan data cleaning, kemudian ada menentukan 5 variabel input dan 1 output, kemudian ada mendesain variabel linguistik dan fungsi keanggotaan, kemudian ada membuat rule base yang minimal 15 rule tadi, kemudian ada implementasi fuzzy memdani from scratch atau dari Python, kemudian ada implementasi fuzzy Sugeno from scratch juga, kemudian ada fusifikasi, inferensi, dan ada defusifikasi juga. Kemudian ada evaluasi akurasi dan MAE untuk Mamdani versus Sugeno. Nah, untuk catatan ini, jadi notebook ini tidak memakai library Fuzzy, yang mana emang kita buatnya tuh dari scratch, jadi buatnya from Python only. Nah, yang pertama ada step 1, yaitu untuk memasukkan library. Simple aja, kami menggunakan Panda untuk itu. Untuk membaca Panda ini untuk membaca file Excel ya, kemudian ada Matplotlib itu untuk membuat graf, kemudian ada mungkin ini aja sklearn ini untuk bahan evaluasi nanti untuk menghitung. Nah, kemudian ada step 2 nih. Step 2 itu membaca dataset. Nah, jadi ini ada dataset untuk itu mungkin bisa dibuka dari sini datasetnya. Nah, ini ada
datasetnya. Kalau misalnya mau dibuka lewat sini juga bisa, lewat Kaggle. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dataset yang kami gunakan. Nah, bisa dilihat jumlah datanya ada 36.000 yang mana sudah sesuai dengan tugas kami yang minimal 5.000 baris. Ini ada 36.000, walaupun ada beberapa data yang kosong, tapi tetap jumlahnya di atas 5.000, jadi sudah valid semua. Oke, mungkin bisa langsung saja kita jelaskan. Nah, ini ada ini jumlah row di dalam kolom ada 36.000 seperti yang saya sudah terangkan tadi, dan kolom yang kami gunakan ada 10, yaitu ada diajukan di kabupaten kota, kecamatan, terus ada kode cedera, ada profesi, tanggal, bulan, dan tahun, jam, dan karakteristik laka. Nah, mungkin di sini ada beberapa kata yang belum jelas, nanti akan saya terangkan di step 3. Nah, nih di step 3 itu ada pre-processing dan data cleaning. Nah, jadi kami menerapkan data cleaning di step ketiga ini. Yang pertama ada mengambil kolom yang dibutuhkan, terus membersihkan teks seperti huruf besar, hapus spasi ganda, hapus spasi awal akhir, yang biasanya suka nyelip-nyelip nih. Nah, kemudian ada nilai kosong, itu diubah jadi tidak diketahui, jadi lebih jelas gitu nilai kosongnya. Kan tadi ada beberapa nilai nol kan, nah itu jadi tidak diketahui seperti itu. Nah, ini jam validasi dari divalidasi dari rentang 0 sampai 2399, bulan divalidasi dari rentang 1 sampai 12, membuat fitur frekuensi kecamatan, frekuensi profesi, membuat output aktual dari kode cedera. Nah, ini mungkin untuk code-nya. Nah, belum di run. Oke, ini setelah di run. Jadi setelah data di cleaning, hasilnya segini. Nah, ini kategori, mungkin bisa kita lihat di sini aja deh. Nah, ini saya udah buat ini. Nah, jadi di step 3 ini, apa saja yang kami lakukan? Yang pertama ada, nah ini untuk karakteristik. Saya akan jelaskan karakteristik di sini. Nah, ini ada kode cedera, mungkin ada kode cedera yang saya akan jelaskan, ada ini karakteristik laka juga. Nah, nih yang pertama karakteristik laka dulu nih, depan-depan dengan skor 95, yaitu paling fatal. Nah, ada beruntun ganda itu 85, ini yang kedua setelah paling fatal ini. Kemudian adalah depan samping, itu nilainya 80, itu adalah benturan keras dari sisi. Nah, kemudian adalah depan belakang, itu nilainya 75. Kemudian ada belakang samping, itu nilai 70, samping-samping nilainya 50, pejalan kaki nilainya 40, kemudian lainnya atau yang tidak terklasifikasi lah, itu ada 30. Nah, dari sini itu tuh ada juga apa saja yang ditimbulkan dari kecelakaan ini gitu. Yang ditimbulkan adalah ini kode cedera. Kode cederanya ada LL atau luka-luka. Itu luka-luka tuh jadi korban mengalami luka fisik ringan. Terus MD itu meninggal dunia, jadi korban meninggal akibat kecelakaan bisa di TKP atau setelah dirawat. Nah, CT ini catat tetap, jadi korban itu selamat tapi mengalami kecacatan permanen seperti itu. Nah, ini PG itu adalah meninggal dunia di TKP. Jadi sebelum masuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit itu udah meninggal lah, seperti itu. Nah, ini ada jumlah baris datanya, dan ini ada persentase dari jumlah apa saja yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut, seperti itu. Nah, dari sini kita klasifikasikan lagi menjadi kode aktual. Nah, jadi kode asal MD sama CT ini itu diklasifikasikan menjadi kategori aktual yang tinggi. Kemudian ada LL, luka-luka itu sedang. Kemudian ada PG, itu rendah. Nah, mungkin langsung saja ke step keempat, yaitu adalah menentukan input dan outputnya. Nah, input fungsi yang digunakan ada 5, itu ada jam, bulan, frekuensi kecamatan, frekuensi profesi, kemudian adalah skor karakteristik. Nah, outputnya itu output atau ground truth yang digunakan untuk evaluasi itu adalah kategori aktualnya. Atau ini tinggi, sedang, rendahnya ini kami gunakan untuk kategori aktualnya, seperti itu. Nah, ini ada inputnya taran. Nah, seperti ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada, nah ini di step 4 ada tambahan lagi ya, di jam juga kami ubah.
bentuknya kan tadi seperti yang sudah dijelaskan di sini. Nah, jamnya divalidasi dari rentan 0 sampai ke 2399. Kemudian ada bulan itu diklasifikasikan lagi jadi rentan nilainya itu 1 sampai 12, frekuensi kecamatan tuh dari 0 sampai 5065, kemudian ada frekuensi profesi itu dari 0 sampai 11.480, kemudian ada skor karakteristik itu 0 sampai 100. Seperti itu. Nah, jadi ini sudah terjelaskan semua ya. Oke, kita mungkin langsung saja ke step 5, itu fungsi keanggotaan. Nah, di fungsi keanggotaan ini dibuat memakai fungsi segitiga dan trapesium. Jadi, seperti namanya segitiga, jadi menggunakan A, B, C. Nah, ini kami menggunakan X sebagai float. Nah, jadi yang pertama itu ada if X kurang dari A atau X lebih dari C. Apa itu? Jadi tuh kalau misalnya nilainya tuh 0 kalau nilai keanggotaannya 0 menghasilkan nilai keanggotaan 0 kalau misalnya nilainya A atau C. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti kalau misalnya dia naik linear menjadi 1, itu berarti titik puncaknya ada di B gitu. Kalau misalnya titik puncaknya di B berarti 1, seperti itulah. Nah, kalau ini itu kembali lagi ke 0 gitu. Jadi setelah naik ke 1 tadi, dia akan turun lagi ke linear. Turun linear ke 0 seperti itu. Nah, untuk fungsi trapesium itu kurang lebih sama aja kayak fungsi segitiganya. Tapi punya ada tambahannya nih, soalnya kan ABCD dia juga. Nah, kurang lebih sama di sini, X sama dengan float. Nah, jadi dia tuh dari awal nilainya udah 1 duluan tuh di atas. Kalau di sini dia ada kayak datarannya gitu. Jadi pas dia nilainya B atau kurang dari B itu returnnya 1. Lalu bisa turun lagi ke linear. Bisa lagi turun ke linear dari A ke B. Terus bentar. Oh, jadi ini mirip kayak segitiga, jadi tapi punya dataran. Nah, di atas tuh nilainya 1 kan, 1 penuh di antara titik B dan C. Terus naik dari A ke B, datar dari B ke C, terus turun dari C ke D. Jadi dipakai untuk nilai linguistik dari ujung rentang gitu. Jadi jadi yang paling atas sama paling bawah itulah. Jadi paling tinggi atau paling rendah seperti itu. Nah, mungkin untuk step 5 seperti itu aja. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa. Mungkin akan dijelaskan oleh Atta ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang giliran saya. Di sini saya akan menjelaskan dari step 6 dari variabel linguistik sampai ke step 12 mengubah nilai risiko menjadi nilai kategori. Pada bagian ini saya intinya akan menjelaskan proses dari sistem fusi yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko kecelakaan. Ya, seperti itu. Langsung aja kita masuk ke step 6. Di step 6 ini, step variabel input dibagi menjadi beberapa nilai linguistik ya. Kan di sini inputnya itu ada jam, bulan, kecamatan, dan profesi dan karakteristik. Nah, ini dibagi jadi beberapa kategori. Seperti contohnya jam sepi, jam normal, jam sibuk, bulan awal, bulan tengah, bulan akhir, dan seterusnya. Tujuannya biar sistem fusi dapat meniru cara manusia itu melakukan penilaian gitu. Ini seperti itu. Lalu di step 7, fusifikasi, itu mengubah nilai SI menjadi nilai derajat keanggotaan ya. Seperti dilihat. Ini sebetulnya hanya seperti apa ya bahasanya?
seperti mendeklarasikan ulang saja sih. Seperti awalnya kita kita setnya di bulan awal, tengah di bulan tengah. Intinya pada tahap falsifikasi ini nilai asli dari data diubah menjadi derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Sebagai contoh, sebuah jam tertentu dapat memiliki keanggotaan sebagian pada kategori normal dan sebagian pada kategori sibuk. Oke, sekarang kita lanjut di step 8, yaitu rule base atau pembuatan rule ya. Untuk di materi itu intinya seperti membuat if-if-nya. If sekian, maka hasilnya adalah rendah. If sekian, maka hasilnya adalah sedang. If sekian, itu tinggi. Nah, pada step 8 ini dibuat rule base sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena terdapat 5 variabel input, yaitu ada jam, bulan, kecamatan, profesi, dan karakteristik. Dan setiap inputnya ini memiliki 3 kategori linguistik. Kalau untuk jam itu sepi, normal, sibuk. Bulan itu awal, tengah, akhir, sampai karakteristik ada rendah, sedang, dan tinggi. Setiap rule ini bakal menghasilkan output rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan kombinasi kondisi input yang terjadi. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk hasilnya ya, outputnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke step 9 atau inferensi. Setelah rule dibuat, akan dilakukan inferensi untuk menghitung kekuatan setiap rule. Kayak yang tadi, rule rendah itu seberapa, sedang seberapa, tinggi seberapa. Operator N akan menggunakan fungsi minimum atau min, lalu nilai terkecil dari seluruh kondisi akan menjadi kekuatan rule tersebut. Semakin besar nilainya, maka semakin kuat rule tersebut mempengaruhi hasil akhir. Nah, begini hasil akhirnya. Sekarang kita lanjut ke step 10, yaitu defusifikasi atau, defusifikasi Mamdani. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengubah hasil fusi menjadi angka pasti. Outputnya itu angka ya. Nah, pada metode Mamdani ini hasil inferensi masih berupa himpunan fuzzy. Oleh karena itu dilakukan diversifikasi menggunakan metode centroid atau titik pusat area dan hasil akhirnya adalah satu nilai numerik yang mempresentasikan tingkat nilai resiko kecelakaan. Nah, ini untuk contoh nilai Mamdaninya yaitu 69,85 dan sekian. Nah, untuk visualisasi fungsi keanggotaannya seperti sesuai dari 5 input yang sudah disebutkan di awal tadi, ada jam, bulan, kecamatan, profesi, dan skor, dan outputnya adalah resiko. Itu visualisasinya seperti ini. Untuk jam, bagian sepinya itu adalah berwarna biru ya ini atau ungu. Lalu normal warna kuning, sibuk warna merah. Begitu juga dengan bulan dan seterusnya. Oke, kita lanjut pada step 11 yaitu diversifikasi Sugeno. Tujuannya itu untuk menghasilkan nilai risiko supaya lebih sederhana. Berbeda dengan Mamdani, metode Sugeno ini menggunakan nilai konstanta pada setiap output ya. Dan dalam penelitian yang kami gunakan itu, nilai 25 itu diset untuk terendah, 50 itu untuk sedang, dan 85 itu untuk tinggi. Nilai akhir akan diperoleh menggunakan rata-rata berbobot berdasarkan kekuatan rule yang aktif tadi. Nah, ini contoh nilai Sugeno itu adalah 7,333. Berikutnya adalah step 12 atau mengubah nilai risiko menjadi kategori. Untuk nilai risiko yang dihasilkan oleh Mamdani ini maupun Sugeno akan dikonversikan menjadi kategori akhir. Nilai di bawah 40 akan dikategorikan rendah, nilai 75 akan dikategorikan sedang, dan nilai 75 ke atas akan dikategorikan sebagai tinggi. Jadi pada alur step jadi pada step 6 sampai 12 ini intinya itu adalah mengubah data menjadi variabel linguistik. Mana tadi? Variabel linguistik, lalu melakukan fusifikasi, mengevaluasi rule atau membuat rule, melakukan inferensi terhadap rule yang sudah dibuat, menghasilkan nilai risiko, lalu dicek menggunakan Mamdani dan Sugeno, kemudian mengubah nilai tersebut menjadi kategori risiko yang mudah dipahami. Intinya seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Thank you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Hilmi. Saya dari kelas IPA 802 dengan minus 30 124 Saya dari kelompok Sekolah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dari step 13 sampai step 18 karena teman-teman saya sudah menjelaskan step-step sebelumnya. Jadi pada step 13 ini
diterapin dua metode fuzzy, yaitu Membenes dan Sugeno, ke seluruh baris dataset yang ada di file kita, di folder project kita. Sebelumnya sistem udah punya fungsi memudani row dan Sugeno row. Di sini di pada variabel nilai memudani, nilai Sugeno ada memudani row sama Sugeno row. Nah, kedua itu menerima satu baris data, lalu menghitung nilai resiko berdasarkan variabel input yang udah dipilih, yaitu jam kejadian, bulan, frekuensi kecamatan, frekuensi profesi, dan skor karakteristik kecelakaan. Di bagian ini, saya membuat fungsi hitung semua row. Ini hitung semua row, dan fungsinya sederhana, tetapi lumayan penting. Jadi buat setiap baris data, fungsi ini ngejalanin Membenes dan Sugeno sekaligus. Setelah itu hasilnya dikembalikan dalam bentuk series berisi 4 kolom baru. Jadi ketika di run, hasilnya akan ada 4 kolom baru, yaitu nilai memudani, kategori memudani, nilai Sugeno, dan kategori Sugeno. Ini di paling ujung kanan ada kolom baru. Nah, terus fungsi tersebut diterapin ke semua dataset menggunakan apply. Nah, setelah akhirnya digabungkan menjadi data frame utama menggunakan concat. Jadi data frame akhir nggak cuma berisi data asli, tapi juga hasil prediksi resiko dari kedua metode fuzzy. Nah, sini hasilnya ada lumayan banyak kolom. Jadi misalkan pada salah satu data nih, kecelakaan terjadi pada 6.30 di Kecamatan Pati dengan profesi wira swasta. Nah, karakteristiknya tuh beruntun atau ganda. Jadi kecelakaannya tuh beruntun. Ada kecelakaan lagi, beruntun. Nah, kategori aktualnya itu sedang. Model memudani menghasilkan sekitar 69,86 dan masuk kategori sedang. Nah, kalau Sugeno itu ngasilin 73,33 dan itu termasuk kategori sedang. Oke, kita bakal lanjut ke evaluasi, akurasi, dan MEI. Nah, di sini itu kalau misalkan semua data dihitung, step ini digunakan buat mengevaluasi si performa modelnya. Nah, jadi di sini ada dua evaluasi yang digunain. Pertama ada akurasi kategori, yaitu buat ngitung berapa banyak prediksi kategori yang sama dengan kategori aktual. Kedua adalah MAE atau mean absolute error. Nah, yaitu apa sih mean absolute error itu? MAE itu adalah rata-rata selisih absolut antara nilai resiko aktual dan nilai resiko prediksi. Nah, akurasi penting untuk melihat ketepatan kategori, sedangkan MAI itu penting untuk melihat seberapa jauh nilai prediksi dari nilai target numerik. Jadi evaluasinya nggak cuma melihat benar atau salah, tapi juga melihat besar kesalahannya. Nah, dari kalau misalkan di run ini outputnya akan segini. Nah, dari hasil evaluasinya, prediksi benar itu tuh ada 16.352 dari 36.055 data yang kita punya, dan akurasinya ada 45,46 dan MAI ada 19,56. Nah, sedangkan Sugeno itu tuh benernya di bawah Membenes nih. Jadi ada 15.803 dari total dataset yang kita punya 36.055, dan akurasinya itu turun juga 43,83 dan MAI-nya tuh naik 90,93 dan 20,98. Nah, hasil ini tuh
nunjukin kalau misalkan Mamdani itu lebih baik, sedikit lebih baik dibandingin Sugeno. Akurasinya juga lebih tinggi, sama mean absolute errornya juga lebih rendah. Artinya kalau misalkan di konfigurasi rule dan membership function, konfigurasi rule dan membership function yang digunain di sini, Mamdani lebih mampu mendekati kategori aktual dibandingkan Sugeno. Nah, tetapi angka-angka ini gak boleh benar-benar dibaca secara terlalu sederhana. Akurasi sekitar 45% bukan berarti sistem gagal total. Angka ini perlu dibaca bersama distribusi data, confusion matrix, dan karakteristik variable input. Nah, selanjutnya ada confusion matrix. Nah, di sini itu ada hasil prediksi yang divisualisasikan biar pola kesalahan model lebih gampang dipahami. Nah, dari dataset ini distribusi kategori aktual sangat tidak seimbang. Soalnya jumlah data aktual untuk kategori sedang itu benar-benar dominan banget. Seperti yang kita lihat, ada totalnya itu 33.054 data. Sementara kategori tinggi berjumlah 2.953 data, dan kategori rendah cuman 48 data. Nah, ketidakseimbangan ini sangat berpengaruh terhadap evaluasi model. Jika sebuah model terlalu sering misalkan menembak sedang, model tersebut bisa terlihat cukup baik secara akurasi, padahal belum tentu benar-benar memahami pola risiko rendah dan tinggi. Nah, karena itu kita lihat confusion matrix-nya. Dari Mamdani, ini confusion matrix Mamdani, itu kategori aktual rendahnya itu ada 13 diprediksi rendah, 24 sedang, dan 11 tinggi. Nah, kategori aktual sedang itu ada 5.568 diprediksi rendah, 15.585 diprediksi sedang, dan 11.901 diprediksi tinggi. Sedangkan kategori aktual tinggi itu ada 670 yang diprediksi rendah, 1.489 yang diprediksi sedang, dan ada 798 yang diprediksi tinggi. Kalau Sugeno di sini bisa lihat kategori aktual rendahnya ada 13, kalau sedang ada 19, yang tinggi ada 16. Di sini juga ada sedang 5.409 itu diprediksi rendah, 14.930 diprediksi sedang, dan 12.715 itu diprediksi tinggi. Kategori aktual tinggi ada 663 diprediksi rendah, 1.430 yang diprediksi tinggi, dan 860 yang diprediksi tinggi. Yang sebelumnya yang 1.430 itu diprediksi sedang. Nah, di sini bisa lihat kalau misalkan model masih kesulitan banget buat ngebedain kategori sedang sama tinggi. Banyak data aktual yang terdorong menjadi tinggi, dan banyak data aktual tinggi yang justru jatuh ke sedang. Nah, ini juga nunjukin kalau misalkan model fuzzy itu udah bisa ngasihin output yang mungkin bisa dibilang konsisten, tetapi rule based dan bobot input masih belum cukup kuat buat memisahin kelas risiko dengan tajam. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke step 16, yaitu ada visualisasi perbandingan. Jadi ini bakal ngebandingin akurasi Mamdani dan Sugeno. Oke. Nah, jadi seperti yang kita lihat di bawah ini, kalau misalkan udah di run, itu bakal ada bar plot yang nunjukin akurasinya. Mamdani itu 45,46% akurat, dan 43, kalau Sugeno 43,83% akurat. Nah,
eh Kalau misalkan secara konsep, dari itu nggunain proses inferensi fuzzy yang ngasilin area output, terus nilainya tuh diperoleh dari diversifikasi centroid. Nah, karena nggunain centroid, hasil dari ini biasanya lebih halus dan mempertimbangkan bentuk area fuzzy secara menyeluruh. Nah, kalau Sugeno itu gunain output nilainya tegas atau bisa dibilang crisp pada Pro. Terus dihitung pakai weighted average. Sugeno cenderung lebih sederhana, terus lebih cepat juga, dan lebih mudah dihitung, terutama kalau misalkan sistem mau dikembangin jadi aplikasi. Nah, walaupun Sugeno lebih rendah, sisinya juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Ini nunjukin kalau misalkan performa nggak cuma ditentuin pakai metode memenuhi Sugeno, tapi juga sangat dipengaruhi dari desain membership function, rule base, bubble shape input, dan kualitas label aktual. Jadi mungkin segitu saja dari kelompok kami. Semoga dapat membantu, dengan video ini dapat ngebantu tugas besar kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.